warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahayu, salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 pada LPTK Universitas Galuh Ciamis, Jawa Barat. Saat ini saya sedang melaksanakan UKIN, Praktik Pembelajaran Inovatif, pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 di SMP Boarding School Putra Harapan Purwokerto dengan topik materi menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan cerpen dengan model PBL dan media audiovisual. Selamat menyaksikan. Gerak, luruskan. Terus. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Masya Allah, ya alhamdulillah. Ya, siapa yang tidak hadir? Tidak. Kita doakan bersama ya. Allahumma sibuk diriya dan mudirina labasan Amin ya. Barang siapa mendoakan orang lain, maka kebaikan akan untuk orang yang mendoakan. Sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, siapa yang menyanyi doa? Saya. Oke, Ukti Farah, silakan. Kami sekarang salah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi
saya silakan. Jumlah katanya 500 sampai 500. 500 sampai 500 betul? Betul. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, salut. Selanjutnya ciri yang kedua, ciri saya. Silakan. Habis dibaca sekali duduk. Ya, habis dibaca dalam sekali duduk. Hebat, Tuti Aina. Untuk selanjutnya ciri cerpen yang berikutnya. Saya Ya, silakan Tuti. konfliknya terbatas. Konfliknya terbatas. Hebat. Selain yang terbatas, konfliknya apa lagi? Alurnya. Alurnya terbatas. Hebat. Alurnya. Alurnya juga terbatas, sehingga dari keterbatasan itu maka bisa selesai dalam sekali duduk. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan ya. Namun sebelum lanjutkan masih ada satu lagi yang harus kita ulas terlebih dahulu, yaitu unsur pembangun cerpen. Ada dua, siapa yang masih ingat? Lima. Yang pertama unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Hebat. Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Apa saja sih yang termasuk dalam unsur intrinsik? Silakan Tuti. Tema. Tema. Tokoh. Tokoh. Alur. Alur. Pengalaman. Latar. Amanat, sudut, pada kebutuhan betul. Baik, hari ini kita akan melanjutkan ya. Kalau tadi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Untuk ekstrinsik berkaitan dengan apa? Identitas penulis. Latar belakang penulis. Pendidikan penulis masuk nggak? Agama penulis masuk? Apa lagi? Oh iya, karya-karya atau buku-buku yang terbit ya akan mempengaruhi hasil karya. Baik, pertemuan yang lalu juga kita sudah simak ya mengulas sedikit tentang struktur cerpen. Siapa yang masih ingat struktur cerpen? Ya, silakan, cerita. Orientasi, Oke, komplikasi, resolusi, kode. betul? Betul. Orientasi, komplikasi, resolusi, kode. Siapa yang dapat menyebutkan ciri-ciri orientasi? Di orientasi itu baru pengenalan cerita, pengenalan tokoh, terus konfliknya mulai dikenalkan. Iya, tapi belum muncul kan? Konflik. Hebat, tepuk tangan. Kemudian ciri-ciri komplikasi. Saya, Hebat. masalah mulai muncul dan memuncak. Hebat. Ciri-ciri masalah mulai muncul. Terjadi ketegangan. Terjadi apa lagi? Perubahan sifat tokoh. Perubahan sifat tokoh. Itu masuk dalam komplikasi apa kode? Resolusi. Ya, berarti masuk yang komplikasi ketegangan toh? Tanpa terjadi pertikaian. Tidak apa-apa putih sayang ya. Oke. Baik. Sekarang coba kalian perhatikan video cerpen buatan saya. Lalu nanti kalian analisis struktur, orientasi, komunikasi, resolusi, kodenya sampai dengan kaidah perubahan. Siap? Tanda cinta tak bertentuhan, tandanya terakhir. Sekali-kali coba beli lipstick kayak parfum, bedak gitu. Hijab mulu yang kamu beli. Ada keren. Dewi hanya tersenyum sambil memilih hijab yang aku beli. Rangga dan Dewi bagaikan buah salak yang kemana-mana selalu rela dan ibunya harus pergi membangunkan rumah kerja ayahnya dan tidak memungkinkan untuk menemukannya. Akhirnya mereka pun pulang sendiri dan harus melewati tempat, apalagi bila ada gadis melewatinya. Mereka pun mempercepat langkahnya. Wah Cahayu, gak baik lo gadis aduhai seperti kamu jalan kaki sendirian. Abang anterin yuk. Karena semakin terkeluar, keringat dingin pun keluar dari dahinya. Dia tak menghiraukan lelaki dan terus mempercepat langkah. Gadis cantik seperti ini gue boleh sombong. Ayo ikut abang. Lelaki itu mendengar dan mencoba berjalan. Dia berlari sekuat tenaga dan berlalu meninggalkan lelaki itu menanti. Saat itu yang terdekat selalu pikirannya hanya Dewi, sahabat yang tak pernah bosan menyenangkan agar untuk apa. Esok harinya Dewi terperanjat dengan melakukan penampilan kering.
seperti ada di surga berlari sebuah tenaga dan berlalu meninggalkan tempat hidup. Saat itu yang terletak dalam pikirannya hanya Dewi. Sahabat yang tak pernah bosan mengingatkan agar itu. Esok harinya Dewi terperangsa melihat perubahan penampilan Rere. Seperti ada di surga, apa yang melihatnya? Jangan Dewi mengeluarkan tangannya sambil tangannya masih terujung dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nih rasain. Rere mencoba merasa untuk kedua wajahnya dicapai. Dewi pun menghela nafas kemudian dengan lembut mendekatkan sampai kaki. Dari coklat dari wajah itu tanda cita-cita untuk Allah. Dan hanya dimiliki oleh Tuhan kita solihah. Dan bukankah berupaya kita tahu satu rumah berkah Allah di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31 katakanlah kepada wanita hendaklah mereka taat pada nabinya. Berikut barcode yang berisi cerpen Ustadzah. Silahkan kalian analisis struktur dan kaidah kebahasaannya. Siap? Siap. Oke. Ya, tadi kalian sudah menyimak video cerpen dari Ustadzah, kemudian kalian juga sudah membaca teks cerpen Ustadzah dari barcode. Selanjutnya Ustadzah akan tanyakan nih, siapa yang dapat menyebutkan struktur cerpen Ustadzah bagian orientasi? Saya. Ya, silakan. Putih, Pak, hebat. Rere dan Dewi bagaikan buah salak, kemana-mana selalu berdua, hanya tugas sekolah yang memisahkannya. Karena guru selalu memisahkan mereka agar dapat berteman dengan yang lain. Hijablah pembeda mereka. Ya, tepuk tangan buat Putih. Pengenalan apa tadi yang disebutkan Lutifa? Pengenalan tokoh atau orientasi. Selanjutnya, siapa yang dapat menyebutkan bagian komplikasi? Saya. Ya, silakan. Saat dari ruang sendirian, tiba-tiba ada yang bilang, "Woi Cahayu, gak baik loh gadis aduhai seperti kamu, jangan kayak sendirian. Abang anterin yuk." Rere semakin tak karuan, teringat dingin pun keluar dari dirinya. Dia tak menghiraukan laki-laki itu dan terus mempercepat langkahnya. Gadis cantik sepertimu gak boleh sombong. Ayo kita bang. Lelaki itu mendekati Rere dan mencoba mencolek. Rere berlari sekuat tenaga dan berlalu meninggalkan laki-laki itu belakang. Luar biasa, tepuk tangan. Bagian resolusi, siapa yang menentukan? Saya. Hebat, silakan. Esok harinya Dewi terperanjat melihat perubahan penampilan Rere seperti ada angin sorga damai melihatnya. Rere, coba kau cubit lenganku. Dewi mengulurkan tangannya sambil matanya masih tertuju dari ujung kepala sampai ujung kaki Rere. Nih rasain, Rere mencubit keras lengan Dewi sambil ketawa puas. Au! Teriak Dewi namun sakitnya hilang seketika melihat Rere dan tak henti berdecak syukur. Masya Allah, terima kasih Rob telah membukakan hati sahabatku. Istiqomah ya, Dewi menghujam peluk. Muka Rere merona. Baik, ya luar biasa, tepuk tangan kalian. Yang terakhir, unsur koda, struktur koda. Siapa yang mau menyebutkan pesan dari cerpen tadi? Ya, Ya, silakan guys. kita sebagai wanita muslim harus menuntut Allah. Kita sebagai umat muslim harus menuntut Allah. Selain itu ada lagi nggak? Tidak ada? Ada lagi? Ya, silakan. Harus saling mengingatkan. Harus saling mengingatkan sesama sahabat. Luar biasa. Baik, sekarang Ustadzah akan bagi kalian menjadi 5 kelompok ya. Silakan kalian berdiri semua. Aturannya, ketika kalian mendengar angka yang Ustadzah sebutkan, maka kalian berkelompok dengan angka yang Ustadzah munculkan ya. Pada suatu hari di sebuah hutan tinggallah 7 harimau. 7 Ada yang mau kesini? Rencananya mereka
Jadi harimau ternyata mati dua. Harimau mati dua. Dan akhirnya 5 serigala itulah yang menang pertarungan. Baik, sekarang kalian sudah berkelompok ya. Tugas kalian adalah menganalisis struktur dan kaidah cerpen buatan kalian. Paham? Paham. Ya, bagi LKPD. Langkah pertama, kalian analisis dan tuangkan terlebih dahulu di LKPD. Ya. Silakan berbagi tugas bersama dengan kelompokmu. Ya. Setelah kalian tulis di LKPD, lalu kalian alih media ke PPT kan Canva. Siap? Siap. Terus ada beri waktu 20 menit dimulai dari sekarang. Ya, untuk kelompok ini sudah sampai tahap apa? Orientasi luar biasa. Ya, nanti setelah ini dialih media menjadi PPT Canva ya. Baik. Halo, untuk kelompok ini sudah sampai tahap apa? Orientasi. Ya. Kita mau kendali sampai ke ya. Bagaimana kelompok ini? Orientasi juga. Silakan untuk presentator yang pertama dari kelompok mana dulu? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan dia. Siapa kelompok mana dulu? Saya. Hebat. Ya silakan untuk Zanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil menganalisis struktur dan kaidah kebahasan cerpen kami. Perkenalkan, nama saya Zanita. Maya. Sebagai operator. Judul cerpen ini bukan air kita. Orientasi tentang 9 orang yang saling berkomitmen untuk mengabadikan satu kata, yaitu sahabat. Pertemanan mereka dimulai di awal SMP, tepatnya di asrama IBS. Konflik, 9 anak ini melanggar peraturan asrama, seperti jarang mengikuti sholat jamaah, keluar asrama tanpa izin, jarang melaksanakan piket asrama, sampai suatu waktu mereka dipanggil oleh ibu ketua asrama putri. Jangan membelakangi ya sayang ya. Ya. Berikutnya. Resolusi, Ibu Ketua Asrama Putri memberikan nasihat kepada mereka, lalu mereka meminta maaf dan berjanji untuk tidak melakukan kesalahan dan yang sama di kemudian hari. Dan ya, semenjak itu mereka tidak pernah melanggar peraturan asrama lagi dan mereka selalu saling mengingatkan dalam kebaikan. Oda, 1. Jangan pernah melanggar aturan yang ada. 2. Jika diberi nasihat didengarkan. 3. Harus saling mengingatkan dalam kebaikan. Bacaan dari yang kita sering berantem karena hal sepele. Akhirnya aku dan diri bilang, akhirnya kita minta maaf Ustazah. Baik, itu dia tadi penampilan dari kelompok 1. Siapa yang akan menanggapi dari penampilan dari kelompok 1? Saya. Ya, silakan Okten. Menurut saya analisis cerpennya sudah bagus, tapi alangkah lebih baiknya jika di bagian struktur, orientasi, komunikasi rasul dan koda diberi definisi dan diberi ciri-cirinya. Iya, diberi keterangan agar semua
semakin memahamkan pembaca. Terima kasih, tepuk tangan. Betul, selanjutnya ada yang menanggapi lagi? Saya. Ya, silakan Aldebaran. Sebaiknya di kaidah kebahasaan itu di keterangin kalau itu tuh kalimat langsung. Oh iya, ditambahkan keterangan bahwa ini kalimat langsung, kemudian kaidah kebahasaan yang lain. Ada yang menanggapi lagi? Ya, silakan. Saya ingin menambahkan tanggapan dari Udi Farad di kaidah kebahasaan. Kalau saran saya lebih didetailkan lagi gitu. Misalkan kan ada konjungsi, terus kalimat yang berbajas dan sebagainya. Wah, luar biasa. Ya, bagaimana diterima? Diterima. Kasih sekali lagi tepuk tangan. Iya. Terima kasih, hebat. Baik, tadi kalian sudah menyimak ya. Kita semuanya sudah menyimak penampilan dari kelompok 1. Untuk selanjutnya, kelompok siapa lagi yang mau presentasi? Saya. Hebat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia, yakni menganalisis struktur cerpen kami. Saya Ainul Madgavanisa. Saya Aurelia Fria Syafifah. Saya Rasmina Ratia. Saya Isnani Latifah Tunisman. Dan Iva sebagai moderatornya. Komparator ya. Moderator. Yang pertama ada bagian orientasi. Orientasi adalah pengenalan yang terdapat di dalam cerpen. Contoh bagian orientasi dari kelompok kami adalah aku Nata, Indonesia berlian. Orangnya suka nulis, suka gambar, suka nyanyi, suka membaca, suka melukis. Anak teknik, anak seni, anak kimia, anak matematika. Orangnya nggak suka keramaian, nggak suka dilihatin orang. Aku duduk di kelas 2 SMA di sekolah ini. Sulit rasanya kalau nggak ikut-ikutan kayak anak-anak kakak lain. Aku anak ketiga dari 6 bersaudara, tapi nggak semuanya saudara kandung. Lanjutnya. Selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi adalah masalah mulai muncul dan memuncak. Contoh komplikasi dari kelompok kami. Sementara itu, Mila dan Syara yang sedang pergi jalan-jalan. Mereka melewati jalan itu, melewati jalan di samping taman bulan. Mereka mau depan kita, mereka melihat aku. Itu teman aku, kataku ke Aksa, sambil melihat mereka berdua menggunakan motor vario lewat depan mukaku. Resolusi dari cerpen kami, nah putusin ya, suruh Mila. Gue udah putus, kataku dengan nada rendah. Nah, sholat malam ya, pikir sama doanya jangan lupa. Tahu kan pacaran dosa? Jangan lagi ya, ayah lu pasti sayang sama lu. Balik ke sifat lu yang dulu ya. Gue pengen itu, suruh Nila lagi. Maafin gue ya, gue gak bakal. Dan yang terakhir ada koda. Koda adalah pesan yang dapat diambil dari cerita. Lalu ada faedah kebahasaan. Yang pertama, terdapat kalimat langsung. Contohnya adalah, urusan apa lo? Keben banget, tanya Mila. Yang kedua, terdapat konjungsi urutan waktu. Contohnya adalah, esok harinya hari Sabtu, aku berjalan menolong sekolah. Yang ketiga, terdapat konjungsi pertentangan. Contohnya adalah, balik ke sifat lo yang dulu ya, gue pengen itu. Yang keempat, terdapat majas. Namun pada cerpen kali ini tidak terdapat majas di dalamnya. Sekian presentasi analisa cerpen dari kami. Bagi ada yang mau menambahkan, Silakan. Yang hebat Ukti Ais. Menanggapi yang bagian apa? di bagian kalimat langsung. Kalimat langsung, boleh. Itu kan di kelompok Anda ditulis adalah kalimat langsung. Itu tanda tanya. Maka sebaiknya diberi tanda tanya. Ya, karena petunjuk lakuannya adalah tanda tanya. Hebat, tepuk tangan dong. Selanjutnya, ada yang mau jawab pertanyaan. Hebat. Bagian kalimat yang pertentangan. Kalimat pertentangan. Iya. Harusnya itu konjungsi pertentangan itu tersurat bukan tersirat. Oh iya. Bagaimana tersuratnya ditulis apa kata apa sayang? Tetapi
Tetapi, seperti penempatannya di mana? Tetapi, oh ya, ini mengatakan konjungsi pertentangan. Apakah kalimat ini ada konjungsi pertentangan? Tidak. Sebaiknya ada, ya. Seperti itu. Balik ke sifat lo yang dulu ya. Gue pengen itu. Mungkin dalam pemilihan bukti dari kutipannya itu kurang teliti. Sebaiknya yang terkandung kata terdapat konjungsi pertentangan. Konjungsi pertentangan apa saja? Tetapi, namun, seperti itu ya. Baik ya, besok kalian bisa lebih teliti lagi ya. Oke, tepuk tangan dong buat kelompok. Tadi kita semuanya sudah menganalisis struktur dan kaidah pembahasan cerpen masing-masing kelompok. Dan sekarang kita sampai di evaluasi. Evaluasi kali ini Usada menggunakan quiz Wiser. Dan linknya Usada share di grup WA. Silakan kalian buka grup WA-nya dan mulai masuk. Ya. Saya sudah masuk Uti Ami, Uti Aina, Uti Ayata, Uti Zaina, dan Uti Syaila, Syakila, dan Uti Ais. Yang lainnya kami tunggu. Siapakah yang berhasil mendapatkan harta karun? Iya. Ya, siapakah yang sampai duluan mendapatkan harta karun? Sampai di 10 pertanyaan yang sudah Usada siapkan. Ya, Uti Ami. Ya. Siapa? Areta. Aina. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan melihat siapakah yang berhasil tercepat mengerjakan soal evaluasi berkaitan dengan struktur dan kaidah cerpen. Iya, tepuk tangan untuk Uti. Uti Ais. Ya, silakan. Uti Ami yang satu. Tepuk tangan dong untuk Uti Ami. Tepuk tangan. Selanjutnya untuk dua presentator hari ini silahkan ke depan. Perwakilan mulai. Ya, Uti Zenita silakan. Dan kelompok yang kedua perwakilan dia. Tepuk tangan untuk terima kasih. Dan untuk yang belum presentasi dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Baik, tiba saatnya kita di penghujung pembelajaran ya. Coba bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Seru. Kenapa seru? Makin asik. Lebih asik. Kenapa lebih asik? Karena ada gamenya. Karena ada gamenya. Kemudian apa lagi? Gak mau nonton pakai buku tapi pakai Canva. Luar biasa, tidak monoton dengan menggunakan buku saja, tapi dengan menggunakan aplikasi atau media kan? Nah, ya tepuk tangan buat kalian. Kalau untuk pertemuan selanjutnya ada tiga kelompok ya yang belum presentasi. Dilanjutkan pertemuan selanjutnya siap? Siap. Silakan dituntaskan ya untuk menganalisis struktur dan kaidah pembahasannya melalui Canva. Baik. Karena waktu sudah selesai, marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah.